Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NIM AB231028, mahasiswa alih kredit S1 Kebidanan Universitas Kusuma Kusada Surakarta, angkatan 8. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu, silakan duduk. Apa ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Ibu, tadi ini anak saya kemasukan bunga petai Cina, tapi di rumah udah dikeluarkan sih Bu. Iya Bu. Sebelumnya saya di sini akan melakukan penata laksanaan pertolongan pertama cedera pada anaknya ya Bu. Nah, di sini Ibu sebelumnya udah merasa nyaman Bu? Sudah. Baik Ibu, tadi kan anak Ibu kemasukan benda asing ya di dalam hidungnya. Nah, tadi sudah melakukan pertolongan pertama. Pertolongan pertama itu merupakan perawatan yang diberikan secara langsung kepada orang terluka atau penyakit yang tiba-tiba. Pertolongan pertama biasanya tidak dilakukan pada tempat perawatan medis yang tepat, yaitu di rumah. Dapat terjadi di mana saja dengan alat bantu seadanya. Baik Ibu, tadi kan Ibu bilang anaknya kemasukan benda asing di hidungnya ya. Nah, untuk pertolongan pertama pada kasus tersebut itu dengan cara mengeluarkan benda asing dengan menggunakan benda yang tumpul dan lembut untuk mengeluarkan benda tersebut. Jika tidak berhasil, bawa ke rumah sakit ya Bu. Nah, untuk kasus cedera yang bisa terjadi itu ada banyak Bu. Yang pertama seperti kecelakaan, tersedak, kemasukan benda asing ke hidung seperti kasus anak Ibu, terus kemasukan benda di telinga, lalu ada luka bakar juga. Nah, untuk kasus tersebut ada beberapa penata laksanaannya ya Bu. Nah, yang pertama itu seperti kecelakaan. Nah, kalau kecelakaan itu seperti jatuh, jika terjadi memar, kompres dengan air dingin ya Bu atau es untuk mengurangi lebam dan menghentikan perdarahan yang terjadi. Untuk menghilangkan nyeri dapat diberikan obat anti nyeri. Jika memar semakin parah dan terjadi di bagian kepala yang rawan seperti atas telinga atau kepala bagian belakang dan terjadi pembengkakan parah, segera bawa ke rumah sakit ya Bu. Lalu selanjutnya, jika terjadi luka yang harus dibersihkan dan segera dihentikan perdarahannya. Membersihkan luka dengan menggunakan cairan steril. Sedangkan untuk menghentikan perdarahan, lakukan dengan cara menutup luka dengan kain atau kasa, kemudian memberikan tekanan. Lalu selanjutnya, jika terjadi patah tulang, buka dan periksa area yang cedera. Perban setiap luka terbuka, balut dan bidai area yang cedera. Cari pertolongan medis atau segera bawa ke rumah sakit ya Bu. Lalu selanjutnya ada kasus cedera yang seperti tersedak. Nah, untuk kasus tersedak ini ada beberapa teknik Bu, seperti back blows. Itu dengan cara letakkan anak dengan posisi tengkurap dengan kepala lebih rendah. Lalu berikan 5 pukulan dengan menggunakan tumit dari telapak tangan pada bagian belakang anak atau interscapula. Lalu selanjutnya ada teknik yang kedua yaitu Heimlich maneuver. Seperti bila obstruksi masih tetap terjadi, berbaliklah ke belakang anak dan lingkarkan kedua lengan mengelilingi badan anak. Pertemukan kedua tangan dengan salah satu mengepal dan letakkan pada perut bagian atas atau di bawah sternum. Kemudian lakukan hentakan ke arah belakang lalu ke atas. Lakukan ini sebanyak 5 kali ya Bu. Lalu bila obstruksi masih tetap, evaluasi bagian mulut anak, apakah ada bahan obstruksi atau benda asing yang bisa dikeluarkan. Jika tidak berhasil, segera bawa ke rumah sakit ya Bu. Nah, lalu selanjutnya ada kasus benda asing yang masuk ke dalam telinga. Nah, caranya yaitu mengeluarkannya adalah dengan memiringkan kepala ke arah bagian telinga yang kemasukan benda asing. Kemudian kepala bagian lainnya ditepuk-tepuk dengan tangan. Lalu jika kemasukan serangga, dengan cara meneteskan minyak zaitun ke dalam telinga yang memasukkan serangga.
Hal tersebut dilakukan untuk membunuh serangga dan dapat menghindari aktivitas serangga yang berbahaya di dalam telinga seperti menyengat atau menggigit. Lalu selanjutnya kalau kemasukan biji-bijian, yaitu dengan cara dikeluarkan dengan menggunakan alat bantu seperti korek kuping. Tidak boleh menggunakan air atau minyak karena menyebabkan biji-bijian mengembang dan akan susah untuk dikeluarkan. Lalu selanjutnya ada kasus seperti luka bakar. Nah, caranya itu aliri dengan air biasa dan mengalir selama 10 menit. Jika tidak ada air, tutupi dengan kompres yang lembab. Tutupi luka dengan perban atau kain bersih yang tidak lengket. Pastikan perban atau kain menutupi seluruh daerah kulit yang terbakar. Untuk meredakan rasa sakit, bisa menggunakan lendir dari tanaman lidah buaya dan segera dibawa ke tenaga kesehatan atau rumah sakit ya Bu. Sampai sini apakah Ibu sudah jelas? Jelas Bu. Sekian yang saya sampaikan ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama.